Jadi saya sangat amat yakin bahwa dalam kehidupan seks yang sehat, yang benar, ya, kita menemukan kepuasan kita bukan hanya di dalam seksnya saja, tetapi justru menemukan kepuasan kita terlebih dahulu di dalam Tuhan. Sebenarnya apa sih yang kita sedang bicarakan tentang pornografi ini? Kita sedang bicarakan tentang kecanduan. Yang kita sedang bicarakan adalah cara pandang kita tentang hidup. Mau melepaskan dengan caranya sendiri bisa nggak? Nggak bisa, frustrasi, pasti, capek gitu loh. Bahwa problem utama manusia ketika jatuh di dalam konteks kecanduan, khususnya dalam pornografi adalah karena manusia merasa tahu apa yang baik, tahu apa yang benar, tahu apa yang jahat, terlepas dari Allah itu sendiri. Itu kalimatnya. Tidak semua yang Anda ketahui di dalam dunia ini adalah sebuah bentuk kebenaran. Problemnya adalah bagaimana kita tahu sesuatu itu benar kalau Anda tidak pernah mengetahui apa yang benar. Orang yang terlibat di dalam pornografi itu cenderung mempunyai gangguan perilaku. Karena selama kita hidup, kita punya akumulasi kehidupan yang kita dengar dari teman, yang kita tonton, yang pernah kita baca, yang pernah kita alami. Itu didesain di dalam otak kita dan itu tidak bisa mudah lepas, hilang, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menguasai dengan firman-Nya, sehingga eksekusi tindakan dan perilaku kita itu tidak didrive oleh apa, dengan pikiran-pikiran di dalam dunia ini. Jangan-jangan kita ini tidak punya satu cara pandang yang benar tentang hidup, sehingga apa yang terjadi? Kita banyak berbisnis, banyak bekerja, fokus pada kuliah, fokus kepada karir, fokus kepada relasi, fokus dengan pacar, fokus dengan banyak hal. Sehingga kita tidak bisa melihat Yesus di dalam semua kegiatan yang kita sedang lakukan, bro. Menarik sekali pertanyaan anak saya. Kalau Yesus sudah mati menebus dosa kita, kenapa kita masih berbuat dosa? Banyak anak pemuda jatuh di dalam pornografi. Kalau mau diwawancara, salah satu alasan mereka pertama kali jatuh di dalam pornografi adalah apa sih? Nobar, tau gak sih nobar? Nonton bareng, tau gak sih? Pakai LCD, gede layarnya. Ini film apa? Wah, action gitu. Awalnya mungkin waktu lihat merasa kotor, merasa jijik. Tapi aneh, lama-kelamaan itu seperti mengisi sesuatu. Jadi pertama kali sama-sama, pertama kali rame-rame, pertama kali iseng-iseng. Tapi tanpa disadari, kemudian mereka jatuh pada sebuah perilaku seks yang kemudian sudah tidak lagi wajar. Dan repotnya adalah waktu sudah masuk terlalu dalam, kita tidak punya kemampuan untuk melepaskan. Nah, nanti kita akan coba lihat lagi itu, apakah benar ya kita nggak bisa lepas. Ini kutipan dari Erik Erikson, teman-teman sekalian. Ini udah sering sekali ya kita bahas, jadi kita nggak akan lama-lama. Coba lihat 12-17 tahun years of identity diffusion, 17-40 years intimacy dan isolation. Jadi di dalam tahap-tahap inilah sebenarnya orang di dalam akumulasi kehidupannya itu menemukan satu yang namanya, mungkin ada istilah itu quarter life crisis ya. Quarter life crisis ya, masa transisi di mana seseorang itu merasa dirinya sudah cukup dewasa secara jasmani, tetapi tidak terlalu matang di dalam pemikiran, di dalam konsep, di dalam visi, di dalam panggilan, di dalam menemukan siapa dirinya. Maka mereka ini mudah sekali untuk lari kiri, lari kanan ya. Makanya saya bersyukur sekali kalau hari-hari ini gereja-gereja itu udah melihat kebutuhan tentang bagaimana anak pemuda ini kan. Jadi kan masalahnya adalah bukan anak pemuda meninggalkan gereja, masalahnya adalah gereja meninggalkan anak pemuda. Nggak relevan. Nah, ini kan problemnya. Ya, nggak relevan. Kita bicara tentang seks saja di gereja, ada banyak orang yang tabu. Ngomong, nggak usah deh ngomong begitu. Itu kan bukan ranahnya gereja gitu loh. Jadi dalam pergumulan itu, akhirnya anak pemuda larinya kemana? Ke dalam dunia. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, tidak relevan dengan pergumulannya karena identitas, pencarian identitasnya ini. Akhirnya mereka menjadi orang yang apa? Ya pintar bersandiwara. Ya mudah sekali pakai topeng di gereja, nampaknya baik-baik saja. Tetapi pada waktu di dalam kos-kosan sendirian, di dalam kamar sendirian, itu menumpuk film porno yang banyak sekali. Dan mereka itu apa ya? Kan gini ya, ini kan repotnya ya, seperti yang saya pernah alami ya. Orang-orang yang seperti ini ketika sudah jatuh dan
melakukan akses pornografi, lalu kemudian menggunakan sarana ibadah hari Minggu dalam konteks pengakuan dosa, dan terus diulangi, jatuh lagi, mengaku lagi, jatuh lagi, mengaku lagi, pada satu titik anak-anak pemuda ini bisa merasa frustrasi. Dan salah satu dalam konteks Christian worldview, kalau kita melihat behavior itu masuk dari mana? Experiences kan. Jadi pengalaman-pengalaman kita, pergumulan-gumulan kita dalam realita kehidupan ini membentuk sebuah cakrawala berpikir yang baru yang tanpa sadar mendrive behavior kita. Jadi orang yang seperti ini mudah sekali untuk melakukan sebuah dosa yang ditutupi, tapi di sisi yang lain bisa nampak baik-baik saja, bisa nampak oke-oke saja, bisa melakukan aksi pelayanan yang sangat luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kita ngomong tentang seorang yang besar. Ya, tadi sore ada yang DM saya, tanya juga bagaimana Pak respon Bapak. Buat saya gini loh, semua orang tuh mengalami juga pergumulan yang sama dengan dia. Problemnya hanya satu, di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Orang yang melakukan masturbasi, seks di luar nikah, nonton film porno, apapun itu bentuknya, di hadapan Tuhan sama. Cuma dampak sosialnya berbeda. Dampak sosialnya karena orang ini populer, ya, dilihat sebagai tokoh religion, ya, tokoh agama yang berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen. Ketika sudah jatuh, ya kemudian buyar semua. Tapi apakah orang-orang tertentu, orang-orang Kristen yang tidak populer itu melakukan hal yang sama? Saya kok yakin sama saja gitu loh. Ya, sama saja gitu loh. Kita punya blind spot. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan jika ada orang yang mengaku tidak pernah berbuat dosa, dia sedang berdusta. Ya, jadi ada orang ngomong, saya nggak pernah bikin dosa. Ya, dia bikin dosa dengan kalimatnya tersebut. Ya, dia bikin dosa dengan kalimatnya mengaku dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi selalu ada blind spot. Nah, kalau kita kembali ke dalam konteks ini, anak-anak pemuda tuh harus memahami. Makanya ya teman-teman sekalian, kenapa saya bilang, please, kalau kalian masih di SMA, tingkat 1 kuliah, tingkat 2 kuliah, tingkat 3 kuliah, fokus mencari panggilan Tuhan. Fokus mencari panggilan Tuhan. Caranya gimana? Banyak hal. Ikut persekutuan, ikut di dalam kegiatan organisasi, supaya kita bisa menemukan nih, panggilan Tuhan tuh, tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya apa. Kenapa? Karena orang-orang yang jatuh di dalam pornografi dan sulit untuk bangkit, karena mereka tidak menemukan arti makna kehidupan yang sebenarnya itu apa. Sehingga mereka punya prinsip, ya let it flow saja, mengalir saja. Ya, kalau sudah jatuh di dalam dosa pornografi, hari Minggu sudah, yang penting lu ngaku dosa. Di dalam konteks industri, gaya hidup, ya, jadi gaya hidup ini masuk di dalam juga kata-kata ya. Saya nggak tahu juga, sekarang ada banyak pemuda yang suka ngejoke, ya, bercandanya tapi bercanda ini ya, bercandanya tuh udah mulai mengarah kepada kalimat-kalimat yang berbau porno ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah, kalau kita lihat, adalah tentang kejiwaan. Nah, ini sedikit saja ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi depan saya sudah sempat mention ini ya, bahaya kecanduan pornografi bisa sebabkan gangguan jiwa ya. Seorang dokter, saya kutipkan di sini, dari Rumah Sakit Jiwa mengatakan kecanduan pornografi bisa mengubah perilaku seseorang. Hal ini lama-kelamaan dapat menyebabkan gangguan perilaku yang berujung pada gangguan jiwa berat. Pornografi merusak fungsi otak yang berakibat pada gangguan perilaku dan gangguan emosi. Sekali lagi, ini kutipan ya, dan saya percaya karena orang yang mengatakan ini adalah seorang yang pakar di bidangnya ya, SPKJ ya. Jadi spesialis kejiwaan ya, kurang lebih begitu. Jadi dia bisa melihat bahwa memang orang yang terlibat di dalam pornografi itu cenderung mempunyai gangguan perilaku. Ya, ini menarik sekali. Teman-teman, saya kan di gereja ya. Jadi saya berkali-kali juga menemukan konsultasi, konseling dari orang-orang yang jemaat dan non-jemaat ya. Apakah itu yang nge-DM, baru kenal dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pergumulan yang mereka hadapi. Misalnya masalah ekonomi, masalah relasi rumah tangga, relasi dengan anak-anak, relasi dengan pasangan dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika mengakses orang-orang yang berkonsultasi ini, mereka selalu punya pergumulan tentang pornografi. Jadi ada suami yang nggak bisa survive di dalam pekerjaannya. Jadi mentalitasnya itu gampang sekali drop. Pindah-pindah kerjaan, nggak lama bosen, kerjanya males-malesan.
Begitu masuk di dalam sebuah percakapan, mereka selalu punya satu kebiasaan, habit, yaitu apa? Pada waktu nganggur, buka YouTube, buka film-film porno dan lain sebagainya. Saya bukan ngomong orang-orang yang kemudian perilakunya baik nggak mengakses film porno, ya enggak ya. Tetapi ada korelasi, ternyata ada hubungan. Ada orang yang kecanduan film porno, itu sangat sulit untuk bisa mengembangkan diri. Sehingga orang-orang yang seperti ini kehilangan gairahnya untuk hidup, kehilangan makna dan tujuan hidup. Bahkan mereka itu cenderung menjadi depresi. Apalagi kalau ada orang yang aktif di dalam keagamaan. Waduh, orang yang seperti ini akan sangat sulit sekali untuk menerima keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Mereka akan selalu merasa kotor, merasa jijik, merasa tidak berkenan, sehingga mereka waktu baca Alkitab, berdoa, nggak ada gairah, ya, nggak ada semangat. Setiap kali ada pelayanan pun selalu mengelak. Ya. Kenapa? Karena selalu merasa dirinya itu ada sesuatu yang belum beres gitu loh. Ya, belum beres. Jadi kalau udah masuk di 3 tadi, ya, industri, gaya hidup, lalu kemudian kejiwaan, maka bagian yang berikutnya adalah faktor agama. Ya, saya tidak akan langsung bicara tentang konteks agama secara spesifik, yaitu kekristenan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat secara umum, kita akan mendapatkan data yang cukup telak untuk memberikan kepada kita gambaran, yaitu Kejadian pasal yang ketiga. Nah, teman-teman bisa baca di tempat masing-masing yang saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu. Nah, ini dia poinnya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, ya, kata tebal yang saya garis bawahi, tahu dan memberi pengertian. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara itu dan membuat cawat. Ya. Menarik sekali karena Kejadian pasal 3 secara umum mau ngomong tentang agama apapun, sebenarnya kita bisa mengambil sebuah posisi yang sangat jelas. Bahwa problem utama manusia ketika jatuh di dalam konteks kecanduan, khususnya dalam pornografi, adalah karena manusia merasa tahu apa yang baik, tahu apa yang benar, tahu apa yang jahat, terlepas dari Allah itu sendiri. Itu kalimatnya. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang tahu tentang yang baik dan yang jahat, teman-teman harus perhatikan ya, ini bukan masalah sebuah perbuatan itu baik atau jahat, bukan. Ini bicara tentang natur. Jadi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa pertama kali, mereka mengambil posisi sebagai Tuhan. Makanya kok isu tema kita hari ini kan pornografi dealing with idolatry kan. With idol. Dengan apa? Dengan berhala. Dan kita tahu bahwa manusia hatinya itu adalah pabrik berhala. Ya, dalam sebuah percakapan di podcast saya mengatakan jangan-jangan bukan hanya hobi kita, bukan hanya tentang seks yang menjadi berhala, bahkan teologi pun bisa menjadi berhala. Manusia pun bisa menjadi berhala, tokoh-tokoh agama pun bisa menjadi berhala. Mudah sekali manusia itu mempunyai kecondongan, mempunyai sebuah dorongan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang dia anggap baik. Nah, ini problemnya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang pornografi, jadi tadi udah ada pertanyaan, semua orang akan pasti melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Saya bukan ngomong semua orang lalu kemudian melakukan pornografi ini, karena ada banyak levelnya tentang bagaimana orang itu kecanduan pornografi atau tidak kan. Tetapi sekali lagi di hadapan Tuhan tidak ada yang membedakan, mau level 1, mau level 7, mau level 8, apapun levelnya, kita di hadapan Tuhan sama melakukan hal yang tidak berkenan. Dan kalau kita mau ngomong tentang pornografi, maaf, ini hanyalah satu aspek dari segitu banyaknya aspek di dalam kehidupan kita yang kita mudah sekali memberhalakannya dan jatuh di dalam kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan games. Bisa nggak? Bisa juga. Ada juga yang kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan baca buku rohani. Ada nggak? Ada. Wah, dia nggak bisa tuh kalau nggak baca buku rohani. Lalu apa yang terjadi? Itu tadi eksekusi akhirnya tidak membentuk karakter kehidupan, tapi hanya membentuk cara berpikir. Sehingga yang terjadi adalah menjadi kritikus
agama. Ya, menjadi orang yang berkomentar terhadap banyak hal di dalam dunia ini. Tapi kalau kita mau melihat dalam konteks pornografi, apa yang terjadi sebenarnya adalah karena pada waktu kita masuk di dalam konsumsi pornografi, kita punya pengertian tertentu terhadap sesuatu yang sifatnya adalah seksual. Hari ini ada beberapa anak pemuda dan remaja masih mempermasalahkan panjang atau besarnya alat kelaminnya. Nggak pede. Beberapa anak pemuda remaja hari ini masih bergumul ketika nanti kalau malam pertama tidak keluar darah. Dan dia merasa, wah, aku merasa kok sudah sobek duluan di awal dan sebagainya. Beberapa anak pemuda hari-hari ini berpikir bahwa cowok jantan itu hanya bisa dibuktikan di atas ranjang. Semakin lama waktu dia bisa melakukan aksi seksual, maka semakin dia bisa dilihat sebagai seorang pria yang jantan. Pertanyaan, dari mana dia dapat informasi itu? Pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari dunia. Dari mana? Ya, film porno. Padahal Anda tidak tahu, ini industri, men. Jadi kalau industri, mereka itu pakai setting gitu loh. Mereka itu memang sengaja. Ya, siapa yang tahu gitu ya. Kita nonton film porno misalnya, wih, 30 menit ya. Gayanya tuh dari gaya di atas gunung ya sampai di atas pantai. Wah, nggak berhenti-berhenti itu ya. Trisam, foursam, wah, berpikir ini hebat sekali ini ya. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Ya, bahkan tidak pernah melihat pun bisa melakukan sebuah aksi. Wah, sampai terbang, kungfunya udah kemana-mana ya. Waduh, luar biasa. Kita berpikir, wah, inilah ya. Ya, jadi kalau nanti kita menikah pasti begini ya. Ada juga orang yang pernah konsultasi sama saya. Dia bilang gini, kehidupan seks saya di dalam pernikahan kok keren ya. Lalu dia tanya, boleh nggak sih kita kalau lakukan hubungan suami istri ya, sambil nonton film porno? Saya bilang hati-hati loh, kita harus menjaga kekudusan gitu loh. Saya juga sangat percaya tidak semua variasi seks itu alkitabiah. Ya, saya ulangi ya, tidak semua variasi seks itu alkitabiah. Ya, sama seperti alat kontrasepsi lah. Ya, tidak semua alat kontrasepsi, yes, benar. Mungkin kita bisa berbincang lebih jauh ya tentang alat kontrasepsi. Tapi kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan harusnya bertanya-tanya gitu loh. Bertanya, merenungkan. Ya, apakah melakukan hubungan seks dengan organ-organ tertentu yang memang didesain oleh Tuhan tidak untuk menggunakan itu sah-sah saja atau enggak? Dari pengetahuan. Si orang itu setelah, kan gini ya, kan ada struggling with comparison kan. Tahu nggak sih? Yang kita compare itu bukan diri kita dengan orang lain. Yang kita compare adalah diri kita dengan aktris, aktor, pemain film bokep, men. Lu pikir lu siapa gitu? Lu pikir, wah dia bisa, masa gua nggak bisa? Dari mana? Pengetahuan. Bahkan kalau kita melihat kitab Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina, dikatakan tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sekali lagi yang di-highlight adalah siapa melakukan zina tidak berakal budi. The problem of mind. Amsal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi teman-teman yang hari ini hadir, please, Anda harus concern dengan apa yang Anda pahami, apa yang Anda ketahui di dalam dunia ini. Tidak semua yang Anda ketahui di dalam dunia ini adalah sebuah bentuk kebenaran. Problemnya adalah bagaimana kita tahu sesuatu itu benar kalau Anda tidak pernah mengetahui apa yang benar. Bagaimana kita bisa memfilter sesuatu itu salah atau benar kalau kita nggak punya kemampuan. Nggak usah ngomong ikut atau enggak ya. Saya nggak ngomong ikut atau enggaknya. Tapi kita nggak punya sebuah konsep tentang apa itu benar, apa itu tidak benar gitu loh. Kenapa? Karena kita membuat desain tentang kebaikan atau ketidakbaikan itu tergantung dari apa yang kita anggap benar. Makanya kalau ada orang yang menjadi pesimis ngomong begini, semua anak pemuda juga melakukan hal itu. Di awal kita sebenarnya belum berperang, sudah kalah.
sudah kalah gitu loh. Karena kita dalam posisi orang yang mengambil sebuah pilihan berpikir bahwa tidak ada lagi sesuatu yang benar di bawah kolong langit ini. Sehingga pada waktu kita ngomong tentang kebenaran, masalahnya adalah akal budi dan perasaan. Saya kutip dari The Christian Mind, halaman 49. Salah satu kekeliruan utama yang harus kita bereskan adalah penyamarataan antara berpikir secara Kristen dengan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Pengetahuan doktrinal melibatkan pengetahuan belaka, sedangkan pengetahuan spiritual merupakan suatu pengertian hati. Pengetahuan spiritual selalu melibatkan intelek dan hati bersama-sama. Kutipan dari Jonathan Edwards, ya, seorang tokoh revival di zamannya. Ya, seorang tokoh revival yang mengatakan pengetahuan spiritual melibatkan intelek dan hati bersama-sama. A faith without some doubts is like a human body without any entities in it. The reason for God, Tim Keller. Iman tanpa sebuah bentuk keraguan adalah sebuah tubuh, organ tubuh manusia tanpa antibody di dalamnya. Ini kan menarik ya kalimat ini. Jadi secara apologetics dan filosofis, kita bisa memahami keraguan adalah bagian dari sebuah kepercayaan. Orang yang sedang memikirkan apa yang dia percaya menunjukkan dia sedang mempercayai sesuatu. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah memikirkan apa yang dia percaya, bahkan ragu terhadap apa yang dia percaya, sebenarnya tidak sedang mempercayai apa yang dia percaya. Ya. Saya langsung menganggap teman-teman bisa paham aja ya. Ya. Ini kan rek kan, jadi saya yakin Anda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Saya bukan ngomong terus kita harus ragu lalu itu membuktikan kita beriman. Enggak sih. Tapi apa yang menjadi konteks bagian ini membawa kita itu untuk kemudian memikirkan ulang apa yang kita percaya. Selama kita tidak melihat apa yang kita percaya itu sebagai sebuah bentuk kebenaran yang tidak hanya mengisi kognitif, tetapi juga memiliki kuasa untuk mengubahkan sesuatu, Injil adalah kekuatan Allah. Waktu kita confess, apakah you convict apa yang you confess? That's the problem. Waktu Anda mengaku Injil adalah kekuatan Allah, apakah engkau masuk dalam pemahaman Anda yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya? Jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah, di dalam diri Injil tersebut ada dunamis, ada kekuatan, ada sesuatu yang betul-betul mengubahkan orang gitu loh. Ini kembali kepada apa? Kepada pengetahuan. Ya. Kan seringkali kita mudah tuh confess, tapi kita nggak convict apa yang kita confess. Apa yang kita katakan hanyalah sebuah lip service belaka, tidak memiliki arti apapun. Roma 1:21, sebab sekalipun mereka mengenal, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kata pikiran itu dikatakan nalar, pikiran, intuisi, intelektual, kemampuan untuk mengevaluasi dan mengarahkan jalan hidup. Kata yang sama dipakai untuk menunjukkan sebuah pertobatan, metanoia, melampaui pikiran atau transformasi pikiran. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini siapapun Anda yang sedang bergumul dengan pornografi, kecanduan apapun bentuknya, yuk kita coba untuk mengevaluasi dan mengarahkan jalan hidup kita dulu. Itu problemnya gitu. Kenapa sih Daud jatuh sama Batseba? Beberapa komentarnya mengatakan adalah ya karena Daud dalam posisi strategis yang mudah untuk memerintah orang, sehingga dia punya satu kesempatan untuk mungkin ya ada di sotoh rumahnya ya. Saya bukan ngomong kemudian kita karena nggak ada kerjaan, karena nganggur, lalu kemudian jatuh dalam dosa. Enggak juga sih, karena problemnya bukan di sana. Problemnya adalah Daud kemudian tidak mengalami dan menemukan apa yang menjadi purpose of life-nya di dalam dirinya gitu loh. Makanya waktu baca Mazmur 51, coba lihat, kepada engkau saja aku telah berbuat dosa. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan sebenarnya gambaran bahwa dia sudah shifting. Ya. Tadi malam saya ngobrol sama anak saya nih, si Deon, umur 11 tahun.
Dia bertanya sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Dia ngomong, Papa, kan Jesus sudah die on the cross ya, to redeem us, untuk mengampuni dosa kita. Kok kita masih berbuat dosa sih? Menarik sekali pertanyaan anak saya. Kalau Yesus sudah mati menebus dosa kita, kenapa kita masih berbuat dosa? Dan saya sangat bersyukur perkataan itu muncul dari anak saya. Saya bilang begini loh, pada waktu kita bicara tentang dosa, kita ini dulu hamba dosa. Saya bilang seperti budak. Tahu ya budak ya? Itu loh, pakai chain saya bilang. Ini gambaran untuk anak 11 tahun. Lalu dia ingat, dia pernah nonton sebuah kisah. Dibelenggu. Ya. Gimana caranya supaya dia bisa bebas? Ada orang yang beli budak itu. Sehingga chainnya dilepaskan dan dia ikut oleh masternya, oleh tuannya. Tapi waktu dia ikut tuannya, kadang-kadang ada gemerlap dunia, lihat kiri, lihat kanan, ada tuan yang lain kok rasanya lebih ganteng, lebih cantik, lebih baik, lebih kaya. Lalu kemudian mencoba mengikuti kiri, mengikuti kanan. Tapi kita tidak lagi budak dosa. Artinya pada waktu kita shifting, lihat kiri, lihat kanan, sang tuan ini tidak akan membiarkan kita untuk terus berjalan ke kiri atau terus berjalan ke kanan, tidak mengikut dia. Enggak, apa yang dia lakukan, dia akan mencari engkau, menunggu engkau, mendatangi engkau, menegur engkau, mendisiplin engkau untuk kembali kepadanya. Walaupun disiplin itu seringkali tidak mengenakan, tetapi itulah bentuk dari cinta kasih sang Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk membeli engkau dari budak dosa. Nah, ini pengetahuan nih. Sehingga kita tahu nih, kenapa ya kok aku ketergantungan, kecanduan sama pornografi ini. Ya. Makanya ada banyak anak pemuda juga yang mencoba untuk memikirkan bahwa dia mau melepaskan dengan caranya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa, frustrasi, pasti capek gitu loh. Dan itu yang saya alami bertahun-tahun. Ya. Wah, saya ini kalau kecanduan bukan cuma narkoba, seks, apalagi waduh macam-macam gitu loh. Rokok lah. Lepas rokok aja susahnya minta ampun gitu loh. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengetahui. Saya pikir dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan saya beraktivitas di dalam keagamaan, dengan saya datang ke gereja setiap hari Minggu, dengan saya berdoa, dengan saya membaca Alkitab, saya merasa saya mampu. Nah, ini problemnya. Kenapa? Karena kekuatan itu tidak bersumber harusnya dari diri kita, tapi dari kekuatan di luar sana. Makanya pertobatan itu kan membuat kita kan mempunyai satu pola pikir yang baru ya. Nah ini Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini dia, kata memandang itu diterjemahkan sebagai terus-menerus memandang. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa saya kok jatuh terus? Karena cara pandangmu itu keliru, guys. Ini bukan masalah kamu itu di kos-kosan, di rumah ada akses internet, ada aplikasi YouTube. Bukan, masalahnya adalah waktu buka YouTube, kamu memandang apa? Waktu kamu lihat internet, kamu memandang apa? Terus-menerus memandang, sadar dengan iman kita sudah mati bagi dosa. Maka Efesus 5:18, mabuk oleh anggur itu dikontraskan dengan penuh dengan roh. Apa maksudnya? Karena mabuk oleh anggur itu penuh dengan emosi. Penguasaan diri dalam roh, kata penuh artinya membiarkan diri dipenuhi oleh roh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jump in, ya, loncat, sebenarnya apa sih yang kita sedang bicarakan tentang pornografi ini? Apa sih yang kita sedang bicarakan tentang kecanduan? Yang kita sedang bicarakan adalah cara pandang kita tentang hidup. Jadi Kak Jo malam hari ini bertanya kepada teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah apakah atau Anda sedang jatuh dalam pornografi? Enggak. Pertanyaan saya adalah apakah Anda sudah menemukan arti dan makna hidupmu dalam dunia ini? Saya pernah ditanya sih sama anak pemuda. Dia tanya begini. Kak Joy, di Alkitab kan dikatakan gini, demikianlah hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tapi dalam perjalanan kok saya rasanya nggak berjalan ya. Maksudnya saya merasa terus jatuh. Lalu saya kasih ilustrasi yang mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Saya ceritakan
sebuah keluarga misionaris yang pindah ke kota baru, ya, di sebuah negara baru gitu ya. Dia bawa anak mungkin kelas SD lah. Nah, waktu masuk di dalam kota ini, dia masuk sekolah yang baru, ya karena dia sekolah baru adaptasi. Jadi begitu masuk semester pertama nilainya jelek banget, 2, 3, merah. Nah, semester berikutnya orang tuanya dipanggil lagi. Nah, ini menarik sekali karena waktu dipanggil, ternyata yang dipanggil bukan anaknya saja, ada banyak anak-anak murid lainnya dipanggil. Ibu-ibu. Nah, ini yang nemenin anaknya nih bapak-bapak ya. So, misionaris ini. Setiap kali orang dipanggil masuk ke ruangan kepala sekolah, keluar pasti tertunduk atau enggak marahin anaknya. Dia bilang, kamu ini nilainya begini, selalu begitu. Nah, giliran sang bapak ini yang misionaris masuk dalam ruangan kepala sekolah. Begitu keluar, dia tersenyum. Dan ternyata senyum bapak ini mengundang rasa ingin tahu dari orang tua yang lain. Akhirnya seorang ibu memberanikan bertanya, Pak, maaf, Bapak dipanggil karena anaknya nilai jelek ya? Bapak ngomong, betul. Tapi kok Bapak tersenyum? Kenapa? Lalu si Bapak ini menjelaskan, begini, anak saya memang nilai jelek, nilai sekarang 5, masih merah. Tapi saya bersyukur dan senang karena awalnya anak saya nilai 3. Jadi dari awal 3, sekarang 5. 5 masih merah. Tetapi dari 3 ke 5 ada akselerasi. Ada pertumbuhan, ada perubahan. Walaupun masih merah, saya tetap tersenyum. Nah, saya berikan gambaran kehidupan kita bersama dengan Tuhan tuh begitu ya. Apakah hari ini rapot kita biru gitu? Siapa yang berani ngomong? Enggak lah, masih merah gitu loh. Tapi pertanyaannya, merahnya hari ini, merahnya tahun ini, dengan merahnya tahun lalu tuh gimana bro gitu loh. Gimana merahnya gitu loh. Jangan-jangan kita ini tidak punya satu cara pandang yang benar tentang hidup, sehingga apa yang terjadi? Kita banyak berbisnis, banyak bekerja, fokus pada kuliah, fokus kepada karir, fokus kepada relasi, fokus dengan pacar, fokus dengan banyak hal. Sehingga kita tidak bisa melihat Yesus di dalam semua kegiatan yang kita sedang lakukan, bro. Makanya di tengah-tengah kita tidak melihat arti hidup itu, masuklah sifat-sifat yang tadi itu. Iseng buka. Iseng buka. Akhirnya apa? Jatuh lagi. Orang yang sibuk dengan panggilan Tuhan itu nggak akan pernah punya waktu kok mikirin tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seks adalah anugerah Tuhan untuk kita dapat menggenapi rencananya di dalam dan melalui hidup kita. Perhatikan ya teman-teman sekalian ya, seks adalah anugerah Tuhan. Tidak berhenti di sana loh. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya di dalam dan melalui hidup kita. Maka perintah mandat budaya, beranak cuculah, penuhilah bumi. Untuk apa? Supaya kamu bisa menguasai bumi ini. Jadi selalu by purpose, by tujuan. Dengan sebuah cara pandang yang benar tentang apa arti hidup. Tidak baik seorang manusia itu sendiri saja, tapi jangan lupa sebelum-sebelumnya itu dijelaskan untuk apa gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar berdua. Karena untuk apa berdua kalau hanya memikirkan kehendak masing-masing? Lebih baik sendiri, tapi jelas dengan kehendak Tuhan. Kan gitu filosofinya gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir dan meminta pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan sebelum menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Selama kita tidak menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan, please stoplah minta gitu loh pasangan hidup yang terbaik. Dan kita berpikirnya gini, aduh gak apa-apa deh sekarang saya kecanduan seks, nanti begitu gua udah nikah, ini semua bakal kelar, bakal beres. Kagak. Dan ini problemnya adalah bukan hanya sekedar kita tidak melakukan aksi porno atau tidak, nonton film porno atau tidak, bukan loh ya. Jadi jangan sampai kita tuh salah kaprah dan hanya berpikir tentang hasil. Bukan, ini kan sama seperti ada satu orang bapak nih waktu itu di Sumba kalau nggak salah. Ada pelatihan EE. Setelah selesai, ini orang majelis. Selesai dia merokok. Lalu kita tanya, Bapak merokok? Lalu dia langsung menjawab sama saya. Nggak apa-apa merokok. Bapak tidak tahu. Saya merokok dari sejak SD. Tidak mati-mati saya, Bapak. Tapi ada teman saya, Bapak, tidak pernah merokok.
50 mati dia Bapak. Saya tuh agak tersenyum. Maksudnya apa? Jadi Tuhan tuh memberkati orang yang panjang umur dengan merokok, dan orang yang pendek umur tidak merokok itu tidak diberkati. What? Ini cara berpikir dari mana gitu loh. Seorang tante telepon saya. Aduh Pak Joy, terima kasih. Sudah dibantu doa. Sekarang Om tidak lagi merokok. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, doanya. Oh ya Tante, wah saya ikut senang. Kok bisa Tante? Iya, kemarin kita itu ke dokter. Dokternya ngomong, Bapak kalau merokok lagi pasti kena kanker paru-paru. Dia takut. Karena dia takut kena kanker paru-paru, dia berhenti merokok. Saya dalam hati ngomong, ini bukan bertobat, ini mah bertobat. Orang yang semakin baik hidupnya, tapi tidak semakin mengasihi Tuhan, justru tambah jahat. Jadi harus jelas nih, orang yang berbuat baik, menjadi baik, tadinya jahat jadi baik, tapi tidak semakin mengasihi Tuhan. Ini orang justru tambah jahat. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini? Apakah kita ini sedang menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan di dalam proses itulah Tuhan mempercayakan kita dengan kemampuan untuk bersosialisasi, dengan membangun relasi, bahkan dengan bisa berhubungan seks pada waktu kita setelah menikah. Jadi secara umum dampak pornografi itu bisa merusak diri, memberi dampak buruk pada cara pandang kita terhadap sesama. Ya, sulit membangun sebuah pernikahan. Sangat sulit pasti. Kenapa? Karena kita secara pengetahuan punya kemampuan mengkomparasi. Ya. Jadi akhirnya begitu tuh, orang yang pernah nonton porno merasa, wah gue harus bisa gaya ini, bisa gaya itu. Nanti saya bisa memuaskan istri saya, begitu. Saya bilang begini ya, wanita itu bisa puas bukan karena Anda itu bisa bermain seks panjang, lama, ya, bisa punya gaya A, B, C, bukan. Wanita itu membutuhkan kenyamanan, ketenangan, keamanan, dan itu dibangun melalui apa? Melalui kasih Kristus yang sejati gitu. Jadi saya sangat amat yakin bahwa di dalam kehidupan seks yang sehat, ya, yang benar, ya, kita menemukan kepuasan kita bukan hanya di dalam aktivitas seksnya saja, tetapi justru menemukan kepuasan kita terlebih dahulu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang ketiga, kita bisa terganggu relasinya dengan Tuhan. Secara umum kita bisa memahami ada neuroplasticity dan addiction. Nah ini bisa dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau addiction, itu tadi yang saya bilang, ada hormon dopamin yang memang Tuhan desain sedemikian rupa untuk memberikan kepada kita sebuah kelegaan, ya, sebuah bentuk kesenangan tertentu. Ya. Tapi waktu kita ini masuk dalam pornografi, kita jadi menyimpang. Tapi ada neuroplasticity yang kemudian sebuah teori yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas yang sama akan cenderung sulit sekali untuk melakukan aktivitas yang lainnya karena merasa itu sudah terkungkung. Dan menurut neuroplasticity, ya, secara medikal dikatakan bahwa orang yang masuk di dalam aktivitas yang sama terus-menerus itu akan terganggu dengan sebuah konsep pemikiran yang berdampak kepada penyakit pikun. Karena tidak lagi ada perkembangan di dalam kehidupan brain-nya, otaknya. Ya. Teman-teman, kenapa sih saya ngomong begini? Percaya atau tidak, itulah kenapa di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pernah suka kalau orang Israel menetap di suatu tempat. Saya bukan ngomong karena tempatnya, ya enggak. Tapi secara filosofi, kita ini diminta oleh Tuhan untuk bergerak. Loh kok kenapa? Karena ini sama dengan sebuah kontribusi bahwa orang yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya, dan kata kasih itu selalu dinamis, guys. Jadi kata kasih itu tidak pernah menetap pada satu aktivitas tertentu yang sama terus-menerus. Saya bukan ngomong bahwa rutinitas itu nggak penting loh ya, enggak. Tapi selama kita tidak menemukan sebuah dinamika di dalam rutinitas kita, maka kita akan cenderung masuk dalam sebuah konsep neuroplasticity. Ini menarik sekali, karena selalu akan punya synchronize. Ya. Ini kan science ya. Ya. Lalu kita bicara tentang aspek iman kan. Dan inilah konsepnya gitu loh. Coba perhatikan. Pada waktu kita belajar tentang iman, itu ibaratnya anak kecil sedang naik sepeda 2 roda.
pilihannya hanya tetap mengayuh. Begitu Anda berhenti, Anda bisa jatuh. Jadi waktu kita berjalan mengikut Tuhan, kita terus-menerus harus mempunyai sebuah dinamika. Makanya saya yakin sekali kenapa banyak anak pemuda bosan baca Alkitab. Karena terkungkung dengan sebuah pola yang sama. Apa itu? Ya buku renungan, Alkitab. Membacanya begitu, tidak ada dinamika. Padahal waktu kita punya kasih, kita punya dinamika, kita semakin kreatif, guys. Semakin kreatif. Bikin quote, gitu. Bikin renungan singkat, menulis jurnal, menghafal ayat firman Tuhan, melihat segala sesuatu tidak hanya dengan cara berpikir dunia yang dunia sedang tawarkan, tapi juga bisa memfilter dengan cara berpikir Kristiani. Dengan cara apa? Itu tadi, latihlah dirimu beribadah, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi selama kita akan terus menetap di dalam sebuah aktivitas tertentu yang terus-menerus kita kerjakan, akhirnya apa? Jenuh dan bosan. Akhirnya karena jenuh dan bosan, apa yang terjadi? Jatuh lagi dalam pornografi. Karena kita berpikir, gue mau refreshing, saya mau cari alternatif yang lain lah. Makanya kebosanan, kejenuhan itu bukan karena banyaknya aktivitas, tapi justru karena sedikitnya relasimu dengan Tuhan. Maka membuat kita itu susah sekali untuk melihat kebenaran. Kata melihat dalam Kejadian pasal 3 tadi merespon mengenai kehendak bebas dan rasa ingin tahu yang besar tentang sesuatu. Betul ya? Karena dikatakan melihat. Artinya si Hawa ini bukan hanya mendengar si iblis itu mengatakan, ayo kamu gak akan mati kok. Tapi setelah si Hawa melihat buah itu menarik adanya, maka si Hawa ini mengambil sebuah pilihan. Sebenarnya di sini kita dapat pelajaran ya. Dan saya yakin lagu sekolah minggu zaman dulu tuh yang best seller, tahu ya? Hati-hati gunakan matamu gitu ya. Ya gitulah kurang lebih ya. Itu benar sekali gitu loh. Kenapa? Karena kita ini sedang dipertontonkan dan ditawarkan oleh berbagai macam hal yang memang akses awalnya itu dengan melihat. Dan iblis kemudian masuk di dalamnya, mendorong hasrat yang kita sudah punya potensi untuk mengambil sebuah pilihan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya mengambil sebuah quote, tidak semua hal yang mau kita ketahui harus kita coba, guys. Kan kadang kita gitu ya, kita jatuhnya tuh pengen tahu, lalu kita coba gitu loh. Karena seringkali saat kita mencobanya, kita menjadi orang yang tidak mau tahu. Tidak semua hal yang mau kita ketahui harus kita coba. Karena justru seringkali saat kita mencobanya, kita menjadi orang yang tidak mau tahu. Jadi gimana Pak solusinya kalau Anda pengen tahu film bokep? Gimana caranya? Ya mungkin ajak Pak Dodi lah nonton bareng. Sehingga Pak Dodi bisa menjelaskan, oh ini nih, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Saya pernah ditanya juga tuh waktu itu, gimana Kak Joy kalau misalnya nanti punya anak lalu pengen tahu diskotik? Saya bilang, saya barengin lah. Daripada dia sama teman-teman yang gak jelas. Ayo, saya barengin. Ya. Lihat, tapi bukan berarti lihat, harus coba. Ya. Gimana sih rasanya rokok? Apa harus coba? Lah. Repot gitu loh. Kalau semua hal yang ingin kita tahu, harus kita coba. Karena apa? Karena itu tadi yang saya bilang. Manusia pada naturnya itu sudah punya potensi jatuh dalam dosa. Sehingga mereka itu tidak perlu lagi didorong untuk melakukan, dia akan mencari untuk melakukan. Dan repotnya gitu ya. Repotnya adalah orang yang terjerumus di dalam kecanduan pornografi, selalu efeknya adalah efek toleransi. Tahu ya efek toleransi? Jadi efek toleransi adalah dia selalu akan meminta sesuatu yang baru dan lebih banyak dan lebih besar. Selalu. Nah ini saya kasih tahu di depan, supaya kita jelas. Ya. Apapun itu narkoba. Hari ini pakai satu, besok nggak bisa pakai satu, harus pakai dua. Ya. Hari ini nonton porno, Anda kan semakin pengen tahu. Coba kalau yang ini ya, coba kalau yang itu ya, coba kalau Asia ya, coba kalau Eropa ya, coba kalau Afrika ya, coba kalau binatang ya, coba kalau tumbuhan ya, kan selalu begitu. Oleh karena itu di akhir renungan kita izinkan saya membacakan Yohanes 15 ayat 4-6. Ini ayat yang
yang salah satu yang membuat saya juga menemukan arti bagaimana saya bisa lepas ya. Jadi nanti saya akan coba buat definisi tentang apa itu bebas dari kecanduan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Guys, kita ini ranting. Jadi kalau ranting, kita ini nggak bisa menghasilkan buah, guys. Yang kita bisa lakukan hanyalah melekat pada pokok anggur. Sehingga sang pokok itu yang memberikan nutrisi melalui ranting, dan buah itu diizinkan untuk melekat di ranting. Nah, ini kan ada banyak anak pemuda yang tidak paham ini, sehingga mereka berusaha untuk melepaskan diri. Ya, ikut seminar A, seminar B, saya bukan ngomong itu nggak baik ya. Tetapi selama Anda tidak melekat pada sang pokok, yang Anda lakukan hanyalah mereplace, tidak meremove, menggantikan sesuatu dengan yang lain yang sama halnya itu menjadi kecanduan. Ngerti nggak sih maksudnya? Aku nggak nonton lagi film porno lagi, terus apa? Ya udah aku masturbasi aja deh, tanpa nonton film porno, sama aja lah. Kita hanya mereplace sesuatu yang lain gitu loh. Nah, kita nggak bisa lepas. Jadi pertanyaannya begini, apakah Kak Joy setelah tidak pakai lagi narkotika maka semua bayang-bayang tentang narkotika itu hilang? No. Apakah sugesti itu hilang? No. Sampai dengan saat ini saya tuh bisa tidur mimpi sedang pakai narkoba. Mengerikan sekali. Itulah efek dari otak pikiran kita ini yang didesain oleh Tuhan. Ya memang itu bisa dikonfirmasi di dalam Roma pasal 12. Renewing your mind. Perbaharuilah akal budimu. That's the point gitu loh. Karena selama kita hidup, kita punya akumulasi kehidupan yang kita dengar dari teman, yang kita tonton, yang pernah kita baca, yang pernah kita alami. Itu didesain di dalam otak kita dan itu tidak bisa mudah lepas. Hilang, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menguasai dengan firman-Nya. Sehingga eksekusi tindakan dan perilaku kita itu tidak didrive oleh apa? Dengan pikiran-pikiran di dalam dunia ini. Ya siapa yang pernah bisa mengelak gitu loh kalau disuruh nonton bareng. Awalnya mungkin tutup mata. Tapi setelah nonton, wah kok gini ya, kok gitu ya. Akhirnya pengen tahu lalu melakukan aksi sendiri. Kan selalu begitu. Setelah melakukan aksi sendiri, terus-menerus, terjerembab, terjatuh, akhirnya melakukan banyak aksi-aksi yang lain. Lalu kemudian pada waktu dia pacarannya menjadi nggak sehat. Beberapa orang yang pacarannya nggak sehat, kemudian hatinya terluka. Itu kemudian mempunyai konsep lebih baik dengan sesama jenis. Kan begitu, semua itu berkorelasi gitu loh. Dan akarnya tuh ada di sana. Apa itu? Renewing your mind. Makanya konsep bagian Yesus katakan ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So guys, saya merespon tadi yang di awal. Bisa nggak sih kita bisa lepas? Kalau saya bilang ya, secara manusia nggak mungkin sih. Tapi selama Anda di dalam Kristus dan Kristus di dalam Anda, yang tidak mungkin menjadi mungkin guys. Dan ini bukan konsep saya loh, ini karena Yesus yang ngomong. Dan Injil adalah kekuatan Allah. Ada power in the gospel, ada kekuatan di dalam Injil Tuhan yang sanggup membuat Saulus menjadi Paulus, yang sanggup membuat Yakub menjadi Israel, tuh, yang sanggup membuat Abram menjadi Abraham, yang sanggup membuat Joy yang dahulu mati hari ini menjadi hidup kembali. Dan apa yang saya alami, saya amat yakin juga bisa dialami oleh teman-teman sekalian. Ya. Dan saya tidak punya apa lagi yang kita bisa gambarkan kecuali ini yang terakhir. Apa yang harus kita perhatikan adalah menjaga relasi kita dengan Tuhan, mengenal komunitas kita. Ini selalu ada begitu sih. Selama Anda melekat pada itu ya, memahami arti dari cinta, suka dan kagum, bersabar menantikan waktu Tuhan, menggunakan waktu dengan mencari panggilan Tuhan. Oke, ini aja deh. Kayaknya udah overtime saya.